Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Adabut Thalib ma'a Syaikhihi karya Syekh Aid bin Mukbil ya, Ar-Rabi'i hafizahullah ta'ala. Untuk pembahasan kita pada malam ini, kita masih melanjutkan tentang adab umum ya kepada guru kita atau kepada ulama ya pada umumnya. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sebagian ya. Kalau tidak keliru sampai nomor 5 ya. Di halaman berapa Mas Anin? 56. Halaman 5. Ah? 6 sudah. Oh, 6 sudah. Berarti 7 sekarang. Nah, kita akan menuntaskan ya bab ini, yaitu di halaman 57 ya. Ininya poinnya poin yang ke-7 ya. Poin yang ke-7. Baik, sudah ketemu ya? As-sabi'u, adab yang ke-7 ya. Adab umum yang ke-7 adalah hurmatul wuqu'i fihim. Haram hukumnya menjatuhkan mereka. Al-wuqu' fihim itu menjatuhkan atau menyudutkan mereka, menyudutkan guru kita. Menjatuhkan nama baik guru kita itu haram. Al-wuqu' fihim artinya tadi menyudutkan atau menjatuhkan guru-guru kita. Wa fi a'radihim ya, menjatuhkan fi a'radihim kehormatan mereka. Fa idza kana kullul muslimi 'alal muslimi haram, jika setiap muslim ya merusak kehormatan sesama muslim saja haram ya. Nah itu haram ditumpahkan darahnya, damuhu wa maluhu wa irduhu, ditumpahkan darahnya, diambil hartanya, dirusak kehormatannya. Wa hadza fi umumil muslimin, ini kaum muslimin secara umum itu tidak boleh kita jatuhkan kehormatannya. Fa kaifal hal bi a'radi al ulama, lalu bagaimana dengan kehormatan ulama? Jika kehormatan muslim secara umum saja tidak boleh dirusak, tidak boleh dijatuhkan, apalagi kehormatan ulama, apalagi kehormatan guru kita tentu saja. Wahum khossatul muslimin, karena mereka para ulama itu adalah ya orang khusus dari kalangan kaum muslimin gitu. La gharwa, dan tidak aneh ya, tidak mengherankan. La gharwa itu la ajaba ya, tidak aneh, tidak mengherankan. Kanat luhumu al ulama'i masmumah, daging para ulama itu beracun. Nah ini, daging para ulama itu beracun. Wa sunnatullahi fi muntaqisihim maklumah, dan sunnah Allah terhadap orang-orang merendahkan ulama itu sudah diketahui, sudah dikenal. Artinya pasti ada akibat kepada orang yang merendahkan ulama, itu maksudnya. Dan itu dari dulu ya sudah
terjadi. Ada kan seorang sahabat yang dihinakan, direndahkan. Ya, si sahabat ini beliau seorang gubernur ya. Lalu dicela, direndahkan oleh rakyatnya, sampai dilaporkan ke Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, difitnah. Nah, lalu kemudian orang yang memfitnah itu matinya dalam keadaan hina ya. Di kitab Sifat Al-Qulub ya, kita pernah bahas karya saya Mustafa Al-Adawi itu. Dihinakan matinya, mati dalam keadaan usianya sudah sangat tua, lalu matanya buta gitu ya. Dihinakan dan suka menggoda wanita. Itu sampai tua itu. Nah, dia merasa ini karena doanya si sahabat Nabi itu yang dia hinakan memang. Itu ada juga wanita yang menuduh ulama mengambil tanahnya padahal tidak difitnah. Nah, akhirnya dia binasa di tanahnya sendiri. Nah, itu bukti-bukti yang tercatat dalam sejarah bagaimana akibat ketika seorang ulama dihinakan. Nah, jadi inna ta'na fi hamilil ilm qad yubdi ilal qadahi fima yahmiluhu minal haq. Orang yang mencela hamil al-ilm itu ulama maksudnya, itu bisa menyebabkan kepada kehinaan ya. Karena apa? Ulama itu mereka membawa kebenaran ilmunya. Tentu ulama yang dimaksud ulama yang lurus ya. Gitu sekalian. Nah, ketika orang-orang munafik menghina para sahabat, para penghafal Quran dari kalangan sahabat Nabi ya, walamma stahza'a rajulun minal munafiqin bihamalatil Quran au bi ahlil ilm minas sahabati radhiyallahu anhum qailan, di mana mereka orang-orang munafik mengatakan ma raaitu misla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba al-sunan wala ajbana indal liqa. Nah, ini hinaan orang munafik terhadap sahabat Nabi. Kata mereka, aku tidak pernah melihat ya orang-orang seperti Qurra ya, mislu Qurra ini itu para ulama di antara kita ini, maksudnya para sahabat ya. Haula'i arghabu butunan. Mereka ini orang yang paling senang membesarkan perut gitu ya. Arghabu butunan, suka makan. Arghabu butunan. Wala akdzaba al-sunan, dan banyak berbohong lisannya. Jadi dia si munafik ini menuduh Nabi, para sahabat, orang-orang yang suka membesarkan perut, makan, orang-orang yang suka berbohong kalau berbicara. Wala ajbana indal liqa, dan aku tidak ya pernah mendapatkan seperti ya ulama-ulama kita ini. Mereka ini adalah orang yang paling pengecut, ajban indal liqa, ketika bertemu dengan musuh. Nah, itu hinaan si munafik. Lalu ya, ada sahabat mau melaporkan, innaka munafik, kata beliau. Sesungguhnya aku munafik. La ukhbiranna Rasulullah SAW. Saya pasti akan kabarkan ini kepada Rasulullah SAW. Tapi sebelum sahabat ini bertemu Nabi, Allah sudah turunkan ayat Al-Quran, surah At-Taubah ayat 65, 66. Nah, yang berbunyi, wala in sa'altahum, jika engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, la yakulunna, maka niscaya mereka akan berkata, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bermain-main dan bersenda gurau saja. Tadi mengatakan itu. Mereka itu ulama-ulama kami ini hanya orang yang suka membesarkan perut, kalau ngomong suka bohong, dan pengecut ketika bertemu dengan musuh. Itu hinaan. Nah, lalu kul, katakan Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian olok-olok gitu. Jadi memperolok-olok Rasul. Wala ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian meminta maaf, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Nah, maka ini apa? Mengolok-olok ayat Allah, mengolok-olok Rasul dan sunnah Rasul, termasuk ya min nawakid as-syahadatain, termasuk pembatal dua kalimat syahadat. Dalilnya ini yang digunakan. Nah, termasuk tentu mengolok-olok ulama yang lurus maksudnya ya. Diolok-olok, diremehkan
direndahkan, disudutkan dan seterusnya. Itu berbahaya gitu. Nah, dalilnya adalah surah At-Taubah ayat 65. Nah, bahkan Imam Malik bin Dinar dia mengatakan kafa bil mar'i syarran alla yakuna salihan wa huwa yaqa'u fi salihin. Sudah cukup seseorang itu buruk ya ketika dia tidak menjadi orang soleh dan dia mencela orang-orang soleh. Nah, ini kata Malik bin Dinar ya, disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian Abdullah ibnu Al-Mubarak mengatakan, man istahaffa bil ulama zahabat akhiratu. Jadi orang yang merendahkan ulama maka akan hilang akhiratnya. Wa man istahaffa bil umara zahabat dunyahu. Barang siapa yang meremehkan pemimpin umara ya maka akan hilang dunianya. Wa man istahaffa bil ikhwani zahabat muru'atuh. Barang siapa yang meremehkan teman-temannya maka akan hilang muru'atuhu. Nah, ya wibawanya dia, haibahnya dia. Nah, itu kata Abdullah ibnu Al-Mubarak. Jadi akhiratnya akan hilang maksudnya dia di akhirat tidak akan mendapatkan kebahagiaan karena dia merendahkan ulama. Nah, dasarnya tadi surah At-Taubah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan annahu qala luhumul ulama masmumatun. Nah, jadi kata luhum al-ulama masmumatun itu dari Imam Ahmad. Perkataan Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad mengatakan luhumul ulama masmumatun. Daging para ulama itu beracun. Waman akalaha mata. Barang siapa yang makan daging ulama maka dia akan mati, kata Imam Ahmad. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, termasuk Ibnu Asakir, beliau juga mengatakan sama dengan Imam Ahmad. Dalam kitab Tabyin Kazwi Al-Muftara dia bilang apa? Anna luhumal ulama masmumatun. Sesungguhnya daging para ulama itu beracun. Gitu Bu sekalian. Wa adatullahi fi hadki astari muntaqisihim maklumah. Dan adat Allah itu maksud sunnat Allah dan sunnah Allah pada orang-orang yang tadi merendahkan ulama. Nah, itu juga maklumah, sudah diketahui bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang merendahkan ulama. Gitu. Itu kata Ibnu Asakir. Lalu di dalam perkataan yang lain beliau mengatakan wa qala aidan kullu man atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalbi balahu Allahu azza wa jalla qabla mautihi bi mautil qalbi. Nah, ini ngeri. Jadi setiap orang yang atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalbi, membebaskan lisannya untuk mencela ulama, as-salab itu mencela ya. Ya atlaqa lisanahu bil ulama bisalbi bil ulama bisalbi balahu Allahu azza wajal, Allah akan memberikan bala ya kepada Allah azza wajal akan memberikan bala kepada dia qabla mautihi, sebelum dia mati, bi mauti qalbihi, dengan kematian hatinya. Jadi orang yang suka mencela ulama itu dia akan mati hatinya sebelum dia mati. Itu kata Ibnu Asakir ya dalam kitab Tabyin Kadzib Al-Muftara. Nah, dan masih banyak perkataan-perkataan ulama lain yang memberikan peringatan bahwa kita tidak boleh meremehkan, merendahkan ulama gitu. Jadi hatinya bisa mati. Tapi yang dimaksud di sini ulama yang betul-betul ya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Sekarang kan ada itu ulama-ulama pegangannya bukan Quran Sunnah tapi akalnya. Ya contoh kan ada tuh tokoh yang dikatanya ulama, katanya kiai. Ya dia mengomentari tentang sonhor gitu loh. Nah, jadi dia menurut dia kok gitu kok diharamkan gitu ya. Padahal udah jelas-jelas merusaknya. Bahkan bagi dia mercon aja nggak masalah tuh mercon. Kok mercon diharamkan? Terus apa lagi? Rokok termasuk rokok.
Dia enteng sekali mengatakan kok hal-hal seperti ini gampang saja. Kan sound horeg itu ada dentuman musik misalnya. Kita kan ini aja itu belajar sebelum ada bom, betul-betul bom datang kan itu biasa mendengarkan dentuman sound horeg katanya. Kan ngaco itu logikanya. Nanti kalau sound horeg diharamkan, mercon diharamkan, pas nanti kita diserang pada lari semua kita ketakutan gitu. Karena nggak terbiasa mendengar suara yang seperti itu. Itu logika yang dia pakai gitu ya. Untuk menentang siapa? Fatwa MUI ya. Yang mengharamkan sound horeg gitu. Nah, itu omongan dia jadi dalil gitu bagi para pengusaha horeg, sound horeg atau bagi para pembelanya. Itu Kiai Fulan saja ngomong begitu. Nah, tadi tuh saya mau share sebenarnya omongan dia ya. Itu kiai yang rambutnya panjang itu loh. Yang rambutnya panjang. Ya terkenal lah orangnya ya. Dia kan ngomong asal, bahkan dia jadi rujukan itu omongannya. Nah, tebak sendiri aja ya. Nanti tanya saya boleh nanti setelah kajian. Nah, itu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Atau nanti saya share di grup ya kalau ketemu lagi videonya. Ngaco gitu, ngomongnya gitu ngasal. Nah, itu ulama seperti itu walaupun mungkin oleh sebagian orang dianggap ulama, ya bukan ulama sebenarnya. Karena ulama itu pasti kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Nah, ini Bapak-bapak dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi yang tidak boleh dijatuhkan itu adalah ulama yang benar, ulama min ahli sunnah. Yaitu tadi beberapa keterangan dari para ulama bahwa luhum al ulama masmumah, daging para ulama itu beracun. Itu qaul dari al Imam Ahmad, Ibnu Asakir, ya, Malik bin Dinar, dan itu tadi dasar pokoknya adalah surah At-Taubah ayat 65 ayat 66. Oke, baik, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, adab terhadap guru kita, terhadap para ulama secara umum adalah apa? Allah ya ta'ata alaihim, yabta itu alaihim, Allah yabta'ata alaihim. Yabta'ata itu artinya yusabiquhum ya fi haqqihim, ya, mendahului hak mereka. Itu nggak boleh. Kita mendahului hak mereka atau wewenang mereka dalam berfatwa misalnya. Nah, atau dalam memberikan pandangan yang berkaitan dengan ilmu, ya tentu saja maksudnya itu ya sebaiknya kita berdasarkan ini ya, poin yang ke-8, jangan kita mendahului wewenang para ulama. Wala yataqaddamu baina aidihim. Jangan mendahului di depan mereka. Jadi kita terburu-buru berfatwa, berpandangan. Nah, padahal misalnya yang meminta fatwa itu dia berharap si ulama itu yang memberikan fatwa, tapi langsung disalib gitu ya. Dipotong oleh kita. Nah, sebagai thalib misalnya. Nah, itu nggak boleh. Bal yarji'u ilaihim inda nuzulin nazilah. Bahkan harusnya kita sebagai thalib itu kembali kepada ulama ketika ada nuzul an-nazilah, peristiwa ya, satu peristiwa. Liyastambita hukmaha minas syar'i, supaya para ulama itu menetapkan hukumnya berdasarkan menyimpulkan ya. Liyastambita itu supaya menyimpulkan hukmaha, hukum peristiwa itu minas syar'i, dari syariat. Ya, contoh tadi fatwa sonhor gitu ya. Kan banyak ulama sudah jelas. Ilahnya kan juga udah clear ya, bahwa dia merusak, mengganggu, kan gitu. Ya, kalau mau lewat jalan gak cukup, jembatan pagar dirusak. Ya, apa itu? Gapura dibongkar. Tiang listrik, lampu dirusak. Itu baru bawahnya, belum tampil itu. Nah, kalau udah tampil,
merusak rumah-rumah yang ada di sekitar kan, kaca pecah, genteng berjatuhan. Itu jelas iza namanya, menyakiti orang lain. Apalagi kalau di situ ada bayi, ada orang sakit, kan, wah itu jelas sangat mengganggu. Nah, boro-boro yang kekuatan audionya sedahsyat itu ya, orang sholawatan, durang dang dung dung dang dung dung itu kan, di kampung itu mengganggu nggak itu? Mengganggu loh. Walaupun mungkin kalau kita ingat kan, sholawatan kok kamu nggak mau? Bukan sholawatan nggak maunya, tapi cara Anda bersholawat, lalu Anda pakai musik diiringi, suaranya keras kedengaran kemana-mana satu kampung, itu yang mengganggu. Mungkin Anda menikmati, yang lain mungkin nggak berani protes gitu. Nah, itu aja udah mengganggu itu. Nah, padahal dia hanya komunitasnya gitu ya, hanya yang orang-orang yang dia undang, itu terganggu. Nah, ini bapak-bapak dan jamaah sekalian ya, maka nanti ada orang untuk membolehkan sound horeg, itu Habib Fulan sholawatan pakai sound besar nggak apa-apa katanya, kan gitu. Nah, sebenarnya ya nggak boleh juga, apalagi itu tidak ada tuntunannya. Ya akhirnya sebenarnya terkuak semua tuh di lapangan gitu ya, pakai sound gede, sholawatan, teriak-teriak. Emang yang seneng dia nggak terganggu, bahkan dia akan datang mendekat kan. Tapi kan tidak semua senang gitu. Apalagi ini bukan tuntunan agama. Ya termasuk tentu saja hiburan, ngambil ngundang band gitu dan seterusnya, termasuk sama aja sebenarnya. Hukumnya sama saja. Nah, cuma bedanya kalau sound horeg kan tadi ngerusak. Kalau grup band yang diundang merusak nggak itu? Ketika alat-alat mau dibawa ke lapangan merusak nggak? Kan enggak kan? Kalau grup band kan enggak. Nah, lapangan mungkin iya. Nah ini. Nah, tapi banyak orang berfatwa ya, tadi harusnya kan yang kalau di negeri kita yang punya otoritas menyampaikan fatwa adalah MUI kan? Yang untuk skala nasional kan? Nah ini MUI sudah berfatwa saja dibantah gitu oleh orang-orang yang sebenarnya ilmunya mungkin tidak ada. Nah, sampai kan ada pernyataan begini, keulamaan seseorang itu bukan dibuktikan dengan pandainya dia berceramah. Orang kalau pandai berceramah, wah ini ulama, enggak. Itu bukan bukti keulamaan seseorang itu, buktinya bukan kepandaian dia berretorika atau berceramah di depan publik, bukan, tapi keilmuan. Bagaimana dia menyelesaikan persoalan, ya, mengambil istinbat hukum berdasarkan dalil, itu ulama. Dia selalu kembali, oh ini masalahnya ini, dalilnya ini dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi ini, maka dengan demikian hukumnya seperti ini. Itu ulama, bukan hanya sekedar pinter ngomong, pinter retorika, tapi sama sekali tidak mengutip itu bukan ulama namanya. Bahkan saya lihat di diskusi di TV itu, dia ada kiai menyatakan itu jangan sampai orang yang pandai bicara di depan publik lalu jadikan rujukan, karena itu bukan bukti bahwa dia seorang ulama. Dia hanya pinter ngomong aja, pinter ngomong, pinter ceramah, pinter dongeng. Nah itu kan ada orang begitu kan. Nah tapi itu bukan bukti bahwa dia seorang ulama. Tapi sayangnya memang masyarakat kita orang asal pinter ngomong, ya terus yang datang banyak langsung dikatakan dia ulama. Nah, ini masalah sosial kita ya. Ya baik. Jadi yang ke-8 tadi, jangan mendahului wewenang ulama. Kembali ke mereka ketika ada masalah. Biar nanti mereka yang liyastanbitu hukmaha minasyar'i, mengambil kesimpulan hukumnya dari syariat. Untuk apa? Imtisalan liqaulihi tabaraka wa ta'ala, untuk mentaati firman Allah tabaraka wa ta'ala. Imtisal untuk mentaati ya. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bihi. Apabila datang kepada mereka suatu perkara minal amni awil khauf, dari
perkara yang berkaitan dengan keamanan atau rasa takut, aza'u bihi, mereka langsung menyebar luaskannya. Gitu. Ada orang-orang seperti itu, ada informasi langsung disebarluaskan. Tidak konsultasi dulu kepada para ulama. Nah, walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahul ladina yastambitunahu minhum. Seandainya mereka mengembalikan itu kepada Rasul atau kepada ulil amri di sini maksudnya ya ulama, ya. Minhum di antara mereka la alimahu, maka niscaya mereka tahu alladzina yastambitunahu minhum, yang disimpulkan oleh mereka, ya, oleh para ulama itu minhum dari mereka. Nah, ini bapak-bapak dan jamaah sekalian, jadi ayat ini ya, mengingatkan bahwa kita itu ketika mendapat satu informasi, suatu perkara ya berkaitan dengan masalah penting di masyarakat, itu jangan langsung menyebar luaskan, apalagi berkaitan dengan hukum gitu ya. Kita tanya dulu ulama itu. Kalau dulu tanya dulu Rasul, kalau sekarang tanya ulama supaya kesimpulannya itu tidak salah, tidak menyimpang, biar benar gitu. Nah, ini dasarnya adalah ini, surah An-Nisa ayat 83. Nah, tadi disebutkan berarti jangan mendahului wewenang para ulama. Jadi yaitu itu yang ke-8. Nah, tadi kasus real konkret di masyarakat ya tentang sonhor gini ya. Jadi banyak orang berpendapat sementara ulama sebenarnya sudah memberikan fatwa. Kemudian yang terakhir at-tasi ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Di antara adab kita terhadap ulama adalah tarkut ta'assubi. Nah, ini penting. Meninggalkan fanatisme, sikap fanatik terhadap ulama. Liqaulihim duna dalil. Ya, tinggalkan sikap asobiyah atau fanatisme terhadap perkataan mereka tanpa dalil. Gitu. Tinggalin. Fa inna hunaka farqan. Sesungguhnya di sana ada perbedaan baina ta'zimil alimi wa tauqirihi wa ma'rifati haqqihi wa baina ta'assubi liqaulih. Sesungguhnya ada perbedaan antara mengagungkan ulama, menghormati ulama, mengetahui hak mereka, dengan bersikap fanatik terhadap pandangan atau perkataan mereka. Wa in khalafa ad-dalil, jika menyelisihi dalil. Memuliakan ulama, menghormati ulama, kita tahu hak mereka, itu masyru', sesuatu yang memang disyariatkan. Tapi bersikap fanatik, ta'assub terhadap pandangan atau perkataan mereka, jika menyelisihi dalil, wah ini mamnu wal mazmum, ini tercela dan dilarang, nggak boleh kita bersikap fanatik ya, asabiyah terhadap perkataan ulama. Fa inna at-ta'assuba mazmumun wa huwa minal jahal. Karena sesungguhnya bersikap fanatik ya tadi terhadap kaul atau pandangan ulama itu adalah sikap yang mazmum, tercela. Wa huwa minal jahal. Nah, ini bagian daripada kebodohan gitu. Wa tauqirul alimi wa ihtiramihi. Nah, sementara memuliakan, menghormati ulama min fadlil ilmi mimma da'a ilaihi asy-syar'u, itu merupakan keutamaan ilmu yang mimma da'a ilaihi asy-syar'u, yang itu memang syariat menyerukannya ya, menyerukan untuk apa? Memuliakan dan menghormati ulama, sesuatu yang diserukan oleh syariat, tetapi bukan untuk bersikap asobiyah tadi, ta'assub, jangan. Tapi ada potensi di masyarakat itu ya mengkultuskan, mentakdis ya, mengkultuskan ulama sehingga nanti akhirnya
mereka fanatik terhadap si ulama tersebut. Pokoknya kalau si fulan, ulama fulan, ustadz fulan, wah itu pasti paling benar pendapatnya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya, apalagi kalau kita nggak tahu dalil langsung tiba-tiba mengatakan ini paling benar ustadz fulan. Padahal dalilnya aja belum tahu kita. Langsung terburu-buru mengatakan dia paling benar. Nah, ini sikap asobiyah namanya dan itu mazmum. Nah, harusnya kita tahu, oh ustadz fulan ini aqrabu ila as-sahih misalnya, lebih dekat pada kebenaran karena apa? Karena ada dalilnya yang saya tahu ini kan gitu. Harusnya begitu. Kalau nggak tahu dalilnya, ya itu mazmum. Nah, itu nanti masuknya taklid nanti akhirnya. Kalau orang udah ta'assub asobiyah nanti jadi muqallid. Nah, muqallid itu adalah apa? Qabulu qauli ahadin. Nah, Anda menerima perkataan seseorang atau pandangan seseorang wa anta la tadri min aina makhazahu, dan Anda tidak tahu dalilnya dari mana. Pokoknya Anda terima aja. Kalau Kiai Fulan ngomong begini, ya udah. Saya ikut pandangan Kiai Fulan. Wa anta la tadri, dan Anda nggak tahu min aina makhazahu, dari mana sumber perkataannya itu. Maksud dari mana dalilnya. Nah, ini namanya taklid, orangnya muqallid, dan ini mazmum ya, tercela Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Itu dia adab umum terhadap guru kita, terhadap ulama. Nah, saya kira poin terakhir ini penting ya, intinya jangan sampai kita itu ta'assub kepada seorang tokoh ya, seorang ulama. Nah, ta'assub fanatik, pokoknya semua apa yang dia katakan benar gitu ya. Maka hati-hati dengan ucapan urip matiku ndere, nah kiai misalnya, itu hati-hati. Ya, harusnya urip matiku ndere kiai kalau benar, nah gitu harusnya. Harus ditambahi itu kalau benar, kalau nggak benar ya enggak. Ya itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ini tuntas sudah pembahasan bab tentang adab umum terhadap guru dan ulama. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Bab berikutnya insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Nah, ini nanti insya Allah ada sesi tanya jawab, mungkin waktunya cukup longgar. Nah, sebelum itu monggo hidangan yang ada silahkan dinikmati. Tanya jawabnya setelah hidangan. Saya hidangan. Tadi Pak Waro mau nambah lagi? Tanya, kalau buah itu masuk tetangga itu hak siapa? Maksudnya gimana? Buah masuk tetangga itu? Kan nanam buah. Rambutan. Rambutan mamnya. Kan mentiung ke pekarangan tetangga. Buah itu milik siapa? Ya. Monggo Pak Singgi. Menyampaikan kita tidak boleh menjatuhkan guru ya Ustaz ya. Menjatuhkan nama baik guru. Ya. Nah, kalau dalam suatu tausiah, ya, gurunya tuh salah, terus toleknya tuh tahu yang benar. Terus tolek tanya, Ustaz ini salah, ini yang benar begini. Ya. Apakah itu juga termasuk menjatuhkan? Ya. Makasih Pak Singgi. Gurunya otomatis malu. Iya. Udah itu aja Pak Singgi? Iya, makasih Ustaz. Saya jawab dulu yang dua ya. Pertama Pak Warno, kalau ada buah ya milik seseorang lalu pohonnya itu condong atau apa namanya, mentiung ya, itu benar. Mentiung benar di bahasa Jawanya ya. Mentiung ke pekarangan tetangga. Ya katakan Pak Warno punya tetangga pohon mangga atau rambutan itu ya, berbuah lebat. Karena pohonnya udah besar, jadi dahannya, sebagian dahan dari pohon rambutan tersebut ya mentiung condong ke pekarangan rumah Pak Warno ya. Lebat buahnya. Itu milik siapa? Nah, para ulama yang kami pernah baca ya, itu tetap milik yang punya pohon. Kecuali jika buahnya jatuh di pekarangan rumah kita ya. Misalnya kita punya tetangga, pohon yang berbuah lebat, ya pohon tetangga kita yang berbuah lebat itu masuk ke pekarangan rumah kita. Selama dia masih ada di atas pohon, itu masih milik
yang punya pohon. Sampai buahnya itu jatuh di pekarangan rumah kita. Nah, itu dulu di zaman Rasul ada orang dia punya pohon kurma banyak. Terus ada pohon kurma bagus gitu buahnya. Mentiung ke orang sahabat, ke rumah salah satu sahabat yang kebetulan qadarullah sahabat ini miskin. Jadi kalau buahnya jatuh diambilin oleh anak-anaknya ini, dimakan. Enggak digoyang-goyang. Nah, dimakan. Tapi waktu itu yang punya pohon marah gitu. Suruh dilepehin lagi, keluarin lagi. Sampailah berita itu ke Nabi. Nah, sampai berita itu ke Rasul, lalu Rasul memberikan nasihat ya. Kalau engkau, bahkan Rasul memberikan nasihat supaya udah kamu sodakokan saja pohon itu ke tetanggamu itu. Kan dia punya pohon kurma banyak. Oh nggak mau kata dia, nggak mau. Karena apa? Ini pohon kurma yang terbaik yang dia punya. Walaupun dia punya banyak pohon kurma. Nah ini bisa dibaca ketika Ibnu Katsir misalnya menafsirkan surah Al-Lail ya di akhir ayat tuh. Ceritanya dikutip di situ. Nah, kata Rasul kalau kamu berikan pohon kurma itu maka Allah akan ganti nanti untukmu di sorga. Tapi dia nggak mau balik. Sampai ada sahabat dengar perkataan Nabi, sahabat yang lain, bahwa orang yang bersedekah satu pohon kepada tetangganya, ya itu nanti akan Allah ganti di sorga, pohon di sorga. Akhirnya si sahabat yang punya uang ini mau membeli satu pohon kurma itu, yang kalau jatuh itu ke pekarangan tetangganya itu mau dibeli. Ya berapapun harganya mau dibeli, mau dia sodakohkan. Waktu itu yang punya pohon nggak mau kecuali, nah kalau ditukar dengan 70 pohon kurma. Jadi satu pohon kurma ditukar dengan 70 pohon kurma. Nah akhirnya karena sahabat Nabi ini sangat ingin dapat pahala besar kelak nanti masuk surga, kan jaminnya nanti di surga akan. Nah akhirnya dia mau, nggak masalah, tukar dengan 70 pohon kurma di kebunnya dia. Tapi yang si pelit ini, tapi syaratnya itu pun harus aku yang milih 70 pohon itu. Aku yang milih sendiri gitu ya. Dia milih yang terbaik gitu ya. Si sahabat ini ya silakan, terserah kamu milih yang mana yang kamu mau. Nah akhirnya dia pilih. Terus tapi ada syarat lagi, apa? Masih punya syarat lagi. Pertukaran satu pohon kurma dengan 70 pohon kurma ini disaksikan banyak orang. Dia ingin semua orang banyak yang menyaksikan, supaya suatu saat kamu mengelak kan banyak orang yang menyaksikan bahwa kita sudah tukar satu dengan 70 pohon. Disanggupi ya silakan, oke siap. Nah itu tafsir ayat terakhir surah Al-Lail itu ya. Gimana tuh? Surah Al-Lail itu ayat terakhirnya. Wa yutajannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin illa btigo awajhi rabbik apa illa btigo awajhi rabbihil rabbi apa coba gimana ayat terakhirnya gimana yang terakhir wala saufa yarda sebelumnya apa sebelum itu, sebelum kalimat itu. Wajhi. Coba ada yang buka silakan buka surah Al-Lail, Al-Lail. Ayat terakhir. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Nah itu ketika menafsirkan ayat ini dikutip cerita yang tadi saya sampaikan. Nah apa kesimpulannya? Kesimpulannya menunjukkan kalau buah pohon yang mentiung ke pekarangan tetangganya itu boleh dimakan oleh si tetangga. Tapi kalau masih di pohon tetap milik yang punya pohon gitu. Kecuali kalau pohon buahnya itu jatuh di pekarangan kita boleh memakannya. Dalilnya ini hadis ini. Kalau kaitannya dengan membeli kita.
Apa? wifi tetangga masuk rumah kita gitu. Banyak gitu. Ya, harusnya izin dulu. Izin dulu kan itu haknya dia yang bayar kan? Ya itu sama. Kalau tadi ada sebagian ulama kalau bahkan sebagian mengatakan kalau jatuh kita juga sebaiknya menurut pendapat yang kedua izin dulu. Ini buahmu jatuh di pekaranganku. Boleh nggak aku makan? Itu yang terbaik. Walaupun sebenarnya mengatakan boleh langsung dimakan karena dulu sahabat Nabi jatuh langsung dimakan kan. Nah itu sebelum saya jawab wifi ya, wifi itu. Nah terus yang kedua, jika pohon itu mengganggu rumah kita, pekarangan rumah kita, mengganggu atau tidak tuh? Mengganggu pasti kan, jatuh daunnya dan seterusnya kan bikin kotor pekarangan rumah kita. Maka sikap langkah pertama sampaikan kepada si pemilik pohon itu jika ranting pohon dia mentiung ke pekarangan rumah kita supaya ditebang. Kalau tidak digubris, nah baru kita boleh nebang sendiri tanpa seizin. Karena kita sudah sampaikan, itu langkahnya. Itu halal kita menebang. Tapi jangan nunggu nebangnya pas banyak pohonnya, buahnya jangan. Nah, karena itu ada dua maksud kalau itu ya. Nah, mana dasarnya? Dasarnya hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, la dharar wala dirar itu. Jadi tidak boleh kita mendatangkan bahaya ya. Kalau banyak buahnya. Banyak buahnya yang belum tadi. Ya, oke, nggak masalah, silakan. Terus kita udah bilang ini kok nggak diambil-ambil. Nah, berarti boleh dong kita Ya, tadi kalau berdasarkan hadis tadi la dharar wala dirar, kita udah sampaikan kok nggak direspon boleh dipotong. Ya, itu Pak Warno ya. Tapi kalau masih di pohon ya tetap masih milik yang punya pohon. Kemudian wifi ya sama, nanti dikiaskan, dianalogikan dengan ini pohon. Ya, jadi selama wifi itu memang sumbernya dari rumah tetangga kita, karena dia yang bayar kan, kok kita bisa akses gitu. Walaupun mungkin biasanya kan pakai password ya, kecuali kita mencuri-curi tahu ya passwordnya apa, itu lain. Biasa kalau ini kan rahasia keluarga kan, yang tahu hanya keluarganya. Walaupun masuk ke rumah kita nggak bisa gunakan, kan ada passwordnya. Kecuali tadi tidak sengaja kita nguping, mereka membicarakan password wifi kan, oh ini nih passwordnya. Lalu kita mau pakai, nah itu nggak boleh kecuali atas izin tetangga kita. Jadi itu Pak Warno. Kan mungkin alasan kita kan masuk sendiri. Iya, aslinya kan pakai password aslinya. Mereka memproteksi orang lain bisa menggunakan. Lah kan saya sudah tahu, masalahnya taunya kita karena nguping kan, bukan atas seizin. Kecuali kalau memang dia mengatakan Pak Warno, kalau mau menggunakan wifi yang di rumah saya silakan, ini passwordnya, nanti antum silakan. Nah itu baru boleh. Jadi itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau nggak di password, nah bilang itu kan kalau nggak di password itu secara tidak langsung siapapun boleh menggunakan. Kalau memang sengaja nggak di password. Jika memang yang diniati oleh si pemasang wifi itu seperti itu, nggak ada masalah. Nah, cuma kita sebagai tetangganya lebih amannya konfirmasi. Pak Tarto, ini wifi antum masuk ke rumah saya loh. Saya boleh pakai enggak? Kalau antum bilang ya silakan, nah berarti boleh. Walaupun mungkin antum nggak pakai password. Bisa jadi kesimpulannya kalau dia nggak pakai password berarti siapapun boleh kan gitu. Tapi alangkah lebih baik kalau kita sebagai tetangganya tetap tanyakan gitu. Tapi kayak saya di rumah Fladen itu kan memang sengaja nggak di password. Dan memang diniatkan siapapun yang bisa mengakses di sekitaran itu silakan. Nah, itu nggak ada masalah, maka nggak ada masalah. Cuma tadi adabnya bagi kita yang mau, kecuali udah diumumkan, ada pengumuman siapapun yang berada di lokasi dekat wifi ini silakan. Nah itu kan clear, tidak perlu izin kan seperti itu, karena sudah ada izin umum. Kemudian Pak Singgih tadi, kalau ustadz kita salah, guru kita salah, kita tahu ini clear salah gitu ya. Salah misalnya dalam mengutip ayat Al-Quran, kita hafal betul.
betul-betul hafal ayat itu, lalu guru kita menyampaikan keliru, salah misalnya, ada kalimat yang salah, atau dia menyebutkan ini surah ini ayat sekian padahal bukan. Karena kita hafal betul. Itu kita ingatkan boleh atau tidak? Boleh. Cuma, nah adabnya kan kita udah bahas ya, jangan langsung di majelis. Kecuali jika majelis tersebut direkam secara langsung tersebar langsung. Nah, dalam keadaan seperti itu sebaiknya disampaikan langsung. Tapi tentu dengan adab ya. Dengan adab. Wah, antum salah piye kok keliru. Enggak gitu. Langsung, Ustaz, afwan Ustaz, tadi surah apa yang antum sebutkan? Ayat berapa? Oh maaf, tadi itu bukan surah itu dan bukan ayat itu. Nah, itu kalau live langsung sebaiknya diingatkan di saat itu juga. Boleh, tapi tadi dengan adab-adab tentu saja. Tapi kalau tidak live itu diingatkannya setelah majelis selesai. Nah, hanya 4 mata gitu ya. Disampaikan tadi yang antum sampaikan itu tidak pas ya. Yang benar itu surah ini ayat sekian. Misalnya begitu. Konsekuensinya kalau kita kasih taunya berdua saja, padahal yang lain sudah tersebar, kita kan taunya itu salah. Ya. Belum dikoreksi ya. Betul. Nah, maka berarti kewajiban si ustadz tadi meralat besoknya. Dan itu pernah terjadi pada Imam Malik. Jadi Imam Malik pernah menyampaikan kajian keliru, bertentangan dengan sunnah Rasul. Imam Malik bin Anas. Nah, ada salah satu jamaah muridnya beliau mengingatkan. Langsung Imam Malik berterima kasih, besok saya akan ralat. Nah, saya akan sampaikan di majelis berikutnya. Itu. Mungkin hari itu udah diterima orang kan? Nah, ulama yang baik, seorang ulama yang baik ketika diingatkan dia pasti akan memperbaiki, dia akan mengucapkan terima kasih. Kalau benar loh ulama itu. Tapi kalau dia nggak terima dibenerin, berarti apa tandanya itu? Ulama nggak baik. Ya. Kalau betul-betul dia orang alim, dia keliru, diingatkan dia pasti akan berterima kasih dan dia pasti akan meralat kekeliruan yang pernah dia sampaikan. Jadi itu Pak Singgi. Allahu a'lam bishawab. Nah, masih ada yang lain? Ya silakan, Mas Anin. Waalaikumsalam barakallah. Ustaz, terkait Imam Malik rahimahullah itu kan semua perkataan boleh ditolak. Boleh diterima, boleh ditolak. Kecuali perkataan. kuburan ini. Ya. Nah, Imam Malik rahimahullah itu menunjuk kuburan Nabi. Ya. Apakah menunjuk itu ini sudah tidak termasuk adab? Apakah kalau secara usul menunjuk seorang ustadz atau seorang alim ulama itu kurang ini Ustaz, kurang etis ya. Kalau adab, apakah Imam Malik itu apakah boleh kalau sudah meninggal sudah orang ulama atau orang yang berilmu Menunjuk kuburannya maksudnya. ya. Kemudian kedua, apakah di zaman Nabi saat di majelis para sahabat tidak sengaja buang angin satu? Ya. Lalu bagaimana jika para sahabat jika ada yang buang angin? Bunga di majelis ya. Nah, wa iyyakum. Fa jazakumullah khairan. Ya, terima kasih Mas Anin ya. Jadi betul ya. Imam Malik itu pernah mengatakan bahwa perkataan siapapun itu yukbal wa yuraddu illa qaulu sahibi hadzal qabr ya. Perkataan seseorang itu ya siapapun dia yukbalu wa yuraddu, bisa diterima dan bisa ditolak. Mungkin diterima, mungkin ditolak. Illa qaulu sahibi hadzal qabr, kecuali perkataan penghuni kuburan ini. Nah, kita bisa pahami ucapan Imam Malik tersebut posisinya berarti dekat dengan kuburan Nabi. Itu. Waktu itu beliau dan teman-temannya atau muridnya posisinya berada dekat dengan kuburan Nabi. Dan memang Imam Malik kan tinggal di Madinah. Nah, sehingga metode Imam Malik dalam menyimpulkan perkara hukum setelah Quran Sunnah, beliau mendahulukan kaulu ahlil Madinah ya.
perkataan penduduk Madinah. Nah, jadi itu. Nah, pertanyaannya waktu Imam Malik mengatakan illa qaulu sahibi hadal qabr itu apakah menunjuk atau enggak, kan kita enggak ada keterangan nunjuk atau tidak. Bisa jadi belum katakan illa qaulu sahibu hadal qabr dengan menengokkan wajahnya ke kuburan Rasul SAW. Itu Mas Anin ya. Oke. Nah, memang adab terhadap ulama kita tidak boleh, bahkan bukan hanya ke ulama kan, ke orang umum pun kita nggak boleh nunjuk-nunjuk gitu ya. Nunjuk-nunjuk, apalagi kepada ulama. Nah, ketika sudah meninggal bagaimana nunjuk kuburannya? Ya kalau nunjukin kuburannya misalnya, mana sih kuburan ulama fulan? Itu yang sebelah sana. Itu nggak ada masalah. Untuk memberi informasi bahwa kuburan Kiai fulan itu di sebelah sana, di pojok sana itu yang sana. Kalau gini lah, apa ya? Ya itu, nggak masalah. Nggak masalah, ya. Ya itu. Adab di Jogja. Kalau di tempat lain, negara lain belum tentu gini sopan ya, belum tentu. Nah, ini kan tergantung tempat ya. Bukan di kita mungkin di sana sopan. Di negara lain wallahu alam gini sopan nggak, mungkin nggak paham juga maksudnya apa kan. Nah, itu tergantung kalau itu. Hasba al-adah fi al-makan ya, sesuai dengan kebiasaan di tempat tersebut. Kemudian yang kedua apa tadi Mas Anin? Di zaman Nabi apakah ada sahabat kentut di majelis? Ya. Pernah ada hadis ya. Waktu itu ada di satu majelis ada sahabat yang kentut. Yang lain pada ketawa kan? Ya tertawa. Ditegur oleh Nabi. Jangan orang kentut itu jangan ditertawain. Ada hadisnya. Nah, artinya kan Nabi ada di situ. Tahu-tahu saking nggak kuatnya tut gitu ya keluar. Ya saya kira kita mungkin juga akan tertawa kan. Nah, itu dilarang oleh Nabi. Jangan ditertawakan. Nah, itu nikmat itu. Itu nikmat. Nah, soal bau atau nggak bau kan itu nanti urusan kedua kan. Nah, yang jelas itu satu nikmat, orang nggak bisa kentut kan bahaya. Jangan tertawakan. Mungkin dia nggak sengaja kan. Kecuali mungkin dia sengaja memang. Karena kadang-kadang ada ya orang yang memang sengaja dia tut gitu. Bahkan mungkin ya sengaja tidak menghormati majelis. Tapi kalau dia ya karena nggak kuat nahan lalu tiba-tiba muncul dan bersuara, maka itu tidak termasuk su'ul adab ya. Tidak termasuk. Nah, jadi kalau pertanyaan apa dulu pernah ada sahabat di satu majelis kentut? Ada, pernah terjadi. Dan waktu itu Rasul melarang para sahabat yang lain mentertawakan. Jadi kalau ada orang kentut, ya udah abaikan saja gitu. Gak usah jadi pusat perhatian, gak usah. Jadi itu Mas Anim. Nah, hadisnya ada, tapi saya tidak hafal matanya ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Kalau yang bau badannya ditegur nggak? Bisa ditegur. Karena kan Rasul dalam salah satu hadis mengatakan man akala basolan, barang siapa yang makan basol itu bawang merah, fala yuqarribanna musallana, maka janganlah dia sekali-kali mendekat tempat sholat kami gitu. Artinya jangan sampai ketika kumpul dengan banyak orang dia membawa aroma yang tidak sedap. Boleh dinasehati ya, tanpa menjatuhkan nama baiknya, tentu saja kehormatannya. Yang ngomongnya empat mata itu, Mas apaan loh Mas, atau nah yang lebih ini lagi kasih minyak wangi ya. Nah hadiah nih saya kasih minyak wangi. Kok antum tumben ngasih saya minyak wangi? Kan tanya tuh. Biar antum aromanya wangi gitu. Insya Allah paham. Dan ini bagian daripada sunnah Rasul SAW. Jadi itu. Nah itu caranya seperti itu. Jadi Pak Nasir boleh menegur, tapi tadi tidak untuk menjatuhkan kehormatannya. Untuk mengangkat ya. Menjatuhkan mengangkat. Ya, maksudnya ngasih tahu dia supaya mungkin di yang lain-lain kan jadi wangi kan gitu maksudnya kan. Ya. Susu saya
sudah selesai. Ya. Ini tadi, itu tadi Mas Hanin yang bilang siapa? Imam Malik. Ya, Imam Malik. ya, Imam Malik. Kalau yang bicara itu kan yang tidak soal hadis wahya mazhabi. Wahwa madhabi. Juga Imam Malik. Al-Imam Asy-Syafi'i. Oh, Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Tapi Imam Malik juga punya perkataan yang maknanya mirip lah. Idza shahal hadis fahuwa madhabi. Nah, itu banyak yang menyandarkan perkataan itu kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, yang kemarin di Subuh Olala itu, ya saya mau tanya sebenarnya tapi sudah bertubi-tubi yang teman sekali. Gimana Tadi itu? itu yang Ustaz mengatakan ikhlas. Apa? Ciri-ciri ikhlas itu kan Imam Malik kan mengatakan makana lillahi afko ya. Barang siapa yang karena Allah ikhlas ya. Itu afko, Kekal. Kekal itu kekal apanya tak? Pahalanya akan dia dapatkan kelak nanti di akhirat. Gak hilang pahalanya. Maka nalillahi abqa. Jadi suatu amalan, amal soleh yang dilakukan tujuannya lillah, ikhlas karena Allah, maka dia kekal. Maksudnya kekal itu akan terus ada pahalanya dan dia akan dapatkan kelak nanti di akhirat. Itu maksudnya. Nah, itu dan ini berkaitan dengan Pak Singgi juga ya. Jadi ikhlas itu wajib ya. Dalam beramal wajib ikhlas. Walaupun kita memaksakan diri untuk beramal itu wajib ikhlas. Dan memaksakan diri itu tidak kontradiksi dengan ikhlas. Artinya kalau ada orang memaksakan dirinya pasti nggak ikhlas, gitu atau tidak? Belum tentu. Ya salah. Salah itu kesimpulan salah. Saya memaksakan diri untuk datang ke majelis ilmu. Oh, berarti kamu gak ikhlas karena kamu maksa. Enggak. Nah, karena tadi memaksakan diri itu tidak kontra, tidak berlawanan dengan keikhlasan. Kalau dia tahu ilmu tentang keutamaan hadir ke majelis ilmu, tapi dia merasa berat, dia merasa capek, lelah. Ya Allah, saya benar capek sekali ya Rabb. Tapi saya mau hadir tetap ke majelis ilmu. Akhirnya dia paksakan, capek dia paksakan hadir. Nah, itu tetap ikhlas. Ya, kalau dia tahu ya bahwa hadir ke majelis ilmu itu banyak keutamaannya. Itu. Ini Ustaz. Ada nggak sih doa yang menghilangkan riya? Misalnya begini. Ini Ustaz yang putar. Ya. Ini banyak yang lihat nih. Nah, kecilnya kesannya kok kayak riya ya. Oh. Nah, itu doa ada nggak dalam menghilangkan Itu ya silakan itu. Doa ya. Untuk kan doa nggak ada ya, belum tahu wallahu alam, saya nggak tahu ya ada apakah ada doa khusus, tapi yang kadang kecil saya tuh suka bertentangan gitu. Iya. Banyak riya ya begini nih, banyak yang lihat. Tinggal dilawan aja. Dilawan. Makanya doanya ada nggak gitu. Wallahu alam, saya belum tahu ya ada doa khusus supaya terhindar dari riya ya. Ya. Ya itu Pak Singgi. Kalau doa khusus supaya terhindar dari riya ketika kita beramal itu kan maksudnya. Dan tadi doanya tadi Yo. Allahumma dilawan. Alhamdulillah. Ya, itu kalau doa khusus saya belum tahu ya ada apa tidak. Tapi kalau fatwanya para ulama ketika kita beramal kok ada godaan syaitan mendorong kita untuk riya, ya dilawan. Dilawan itu nggak usah diikutin. Enggak ya Rob, saya nggak ingin dilihat orang. Nah, udah lakukan. Terus kalau nggak jadi deh, saya nggak jadi melakukan. Kenapa? Takut dilihat orang, ya itu riya juga. Itu riya juga. Jadi kita melakukan sesuatu atau melakukan suatu amal soleh atau tidak melakukan amal soleh karena makhluk itu riya. Antum nama sodako kan? Karena antum takut ketahuan dilihat orang, lebih baik saya nggak usah sodako saja. Nggak jadi saya sodako. Saya takut riya. Nah, itu riya juga. Antum tidak jadi melakukan suatu amal kebaikan disebabkan karena makhluk, itu riya juga. Definisi riya itu apa? Nah, makna riya itu dari kata ro'a ya ro'ya, ingin dilihat oleh orang. Maknanya secara bahasa riya itu adalah
Ya, ketika seseorang beramal dia ingin dilihat orang supaya kelihatan kalau dia itu beramal baik. Itu riya maknanya. Ya orang cewek termasuk orang lah sama ya. Nah, tidak harus perempuan ya. Termasuk ya orang lain. Itu Pak Singgi. Tapi tadi ulama mengatakan tidak jadi melakukan kebaikan itu termasuk bagian daripada riya. Ya baik Bapak Ibu dan Nyonya sekalian, ini sudah monggo. Terakhir. Pak Warsono, ya silakan. Namanya. Pak Warsono namanya. Jenengan pernah dibawakan lele sama kucing. Ada kucing bawa lele ke rumah jenengan. Berapa lelenya? Hah? 1 kilo. Jadi bawanya di plastik. Oh, satu-satu. Oh, masya Allah. Ya terus? Itu kucing jenengan bukan? Oh. Lah punya Ustaz gimana kucingnya? Halal atau tidak ya? Iya. Al halalu bayyinun kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Halal itu jelas, haram itu jelas. Apa yang ada di antara keduanya itu perkara samar, subuhat. Dan kebanyakan orang nggak tahu. Nah, maka karena Pak Warsono nggak tahu itu lelenya siapa, ya kan? Nggak tahu kan? Itu masuk perkara subhat. Nah, sebaiknya ditinggalkan. Gitu. Ya. Nah, kalau eman-eman diumumkan, dikasih tahu ke tetangga-tetangga. Ada yang merasa kehilangan 10 lele enggak gitu. Nah, caranya gitu. Langsung di bawah meja lagi ya. Iya. Ya itu karena antum nggak tahu ya subhat jadi. Subhat. Nah, sebaiknya ditinggalkan perkara subhat. Iya. Ya. Keajaiban itu. Ya itu Pak Warsono, itu perkara masuknya perkara subhat. Nah, terus kalau subhat gimana? Ya ditinggalkan, subhat tinggalkan. Maka orang yang meninggalkan subhat akan terpelihara agamanya kan, kemuliaan dirinya. Nah, terus sayang nih kalau nggak dimakan. Ya diumumkan tadi ke tetangga-tetangga. Kalau sudah dimakan, ya berarti antum makan yang subhat gitu. Nggak ada. Cuman antum waqa'a fil ism, terjerumus kepada perbuatan dosa. Yaitu. Dan saya ada yang mirip Pak Warsono Pak. Ya. Ini Tad. Gimana? Kan ngikut merpati Tad. Saya jual 6 kali pulang terus kan gimana? Iya, jual 6 pulang 3. Malah yang terakhir pulang sama istri ya nambah. Malah mau yang lain, merpati yang lain. Iya kan dijual. Pulang. Saya jual lagi. Pulang lagi. Yang terakhir pulangnya malah bawa istrinya itu. Bawa pasangan. Bawa pasangan maksudnya. Ya jadi 6 merpati itu. Terus kalau antum udah merasa menjual dan yang beli ke antum tahu orangnya. Oh, nggak tahu. Kan masa nggak tahu yang beli? Yang beli nggak tahu, tapi bakulnya juga nggak tahu. Oh, antum jual ke bakul jual ke orang lain. Gitu. Lalu dia balik ke rumah antum. Saya jual lagi sama bakul itu. Ya, pertanyaannya boleh nggak gitu ya? Iya, itu. Menjual burung yang sudah antum jual. Ya, kalau antum sudah merasa betul-betul menjual nggak boleh gitu. Nggak boleh. Saya biarin tak di rumah. Malah betah itu. Iya. Malah akhirnya mana lagi. Nah. Saya juga tanya namanya. Antum kasih makan nggak? Kasih makan. Ya, berarti kalau anak. Bapaknya Pak Wakil. Pak Wakil kayak turunnya kok
balik mana malah rezekimu. Dia saya tanya yang beli siapa? Australia aku yang jual banyak. Iya, iya. Kali gitu. Iya. Orang belinya banyak. Ya atau ya Allah alam pada sirinya. Kalau mungkin dilepas, kalau dilepas ya berarti dia balik ke rumah antum jadi rezeki antum itu ya. Tapi kalau lepasnya nggak sengaja dan antum tahu siapa yang beli, sebaiknya ditanyakan sama yang beli. Itu antum lepas atau gimana? Itu balik lagi ke rumah saya gitu. Ya, ya itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita cukupkan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.